Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan sesuatu yang baik. Ya, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas terkait tentang pengantar sosiologi ya. Ini kan teman-teman baru masuk awal kelas 10 ya. Jadi pada hari ini sedikit akan mengenalkan terkait apa itu sosiologi. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu terkait tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, pada siang hari ini kita akan mendeskripsikan terkait perkembangan sosiologi. Ya, ada perkembangan awal sosiologi, ada perkembangan sosiologi pada abad pencerahan, kemudian ada perkembangan sosiologi pada abad revolusi. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan sosiologi sebagai ilmu dan metode. Yang pertama kita akan mengetahui terkait pengertian sosiologi, yang kedua ciri-ciri sosiologi, yang ketiga objek studi sosiologi, keempat tokoh-tokoh sosiologi, dan yang terakhir pendukung dalam mempelajari ilmu sosiologi. Awalnya ya, saya akan menjelaskan terkait perkembangan sosiologi. Tadi yang sebelumnya saya sampaikan, yang pertama diawali pada perkembangan awal sosiologi. Ya, teman-teman bisa dibuka ya bukunya sambil saya menjelaskan. Gitu ya. Jadi di perkembangan awal sosiologi ini diawali pada zaman Yunani kuno, ya. Yang kita ketahui tokoh-tokohnya ada Aristoteles, ya kan? Kemudian ada Plato dan juga Socrates. Ya, ini diawali dengan Yunani kuno di mana para tokoh-tokoh ini melihat sebuah masyarakat itu mengalami perubahan-perubahan yang tidak ya, jadi para tokoh-tokoh ini ya melihat masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran tanpa bisa dicegah. Jadi di masyarakat ini dinamis gitu ya, nggak bisa ditebak ya, bisa naik, bisa turun, bisa bergejolak ataupun juga tidak bergejolak gitu. Ini pada perkembangan awal. Lalu kemudian pada abad pencerahan, nah ini di mana ilmu-ilmu pengetahuan mulai berkembang ya, ilmu-ilmu pengetahuan mulai berkembang sehingga dapat menjelaskan terkait masyarakat. Ketika sebelumnya di abad pencerahan para tokoh itu melihat masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bisa dikondisikan gitu, artinya masyarakat sangat dinamis. Tapi ketika abad pencerahan ini mulai ilmu-ilmu pengetahuan mulai berkembang sehingga di sini mulai para tokoh ini berpikir kritis terhadap masyarakat. Mereka berpikir kenapa masyarakat bisa berubah secara dinamis, kenapa di dalam masyarakat bisa terjadi konflik ataupun terjadinya dinamisasi dalam masyarakat. Kemudian setelah abad perkembangan awal pencerahan, kemudian pada abad revolusi. Nah, ini ada 3 momentum besar di abad revolusi. Yang pertama revolusi Amerika. Kita tahu bahwasanya di revolusi Amerika itu pertama kalinya adanya sistem demokrasi. Ya, adanya sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini juga mempengaruhi masyarakat. Kemudian ada revolusi Prancis, ya, yang kita kenal ada yang namanya ada liberté, égalité ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini mempengaruhi masyarakat gitu ya. Itu revolusi Prancis. Kemudian selain itu juga adanya konflik-konflik ya, yang kita kenal pertentangan kelas antara kaum borjuis dan proletar.
Nah, ketiganya ini mempengaruhi kondisi masyarakat saat itu. Nah, kemudian ketiga kondisi itu yang akhirnya melahirkan yang namanya sosiologi, ya, di mana meneliti terkait kondisi masyarakat secara umum, ya kan? Nah, ya sebelumnya diawali oleh tiga momentum yang tadi saya sampaikan, gitu ya, terkait revolusi yang ada di Amerika, kemudian revolusi Prancis, dan juga yang terjadi antara pertentangan kelas antara bourgeois dan proletar. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan terkait perkembangan sosiologi, perkembangan awal, abad pencerahan, dan abad revolusi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sosiologi? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Ya, silakan. Sosiologi adalah ilmu mempelajari tentang masyarakat. Di dalamnya berisi tindakan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Ya. Yang berhubungan dengan masyarakat, Pak. Ya, betul. Kemudian? Kalau menurut saya sosiologi itu mempelajari objeknya masyarakat. Di dalamnya itu mempelajari hubungannya, ada yang hubungan timbal balik, terus ada tindakan, perilaku, sosial. Ya, betul. Yang tadi teman-teman sampaikan itu benar sekali ya. Tepuk tangan buat supir semua. Nah, sekarang kita ingin mengetahui nih, menurut para tokoh ya, sosiologi itu apa gitu. Nah, ini menurut siapa? Ada yang tahu tokoh ini? Agus Comte. Ya, betul. Ya, ini menurut Agus Comte ya. Jadi sosiologi itu dari bahasa Latin ya. Sosius artinya teman, logos cerita. Jadi menurut Comte ini sosiologi adalah cerita tentang teman atau masyarakat. Nah, ini menurut Comte. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri sosiologi ya. Ada empiris, teoritis, kumulatif, dan nonetis. Ada 4 ya. Ya, ini ciri-ciri sosiologi. Kemudian yang pertama empiris ya. Empiris artinya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan. Nah, ini ya yang harus diperhatikan kalau kita ingin menjadi sosiolog ya. Jadi ketika kita ingin meneliti sebuah masyarakat, ya peran sosiologi ini untuk membuktikan gitu ya dengan observasinya. Jadi nggak bisa asal menyebutkan, tidak menduga-duga ya, tidak asumsi sendiri, tapi harus berdasarkan observasi, kajian langsung di lapangan seperti itu. Nah, ini empiris. Kemudian teoritis ya, artinya selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan. Jadi ya abstraksi ini ya disatukan sehingga ini nantinya membentuk sebuah teori ya, teori-teori. Banyak misalkan kita kenal ada yang namanya teori konflik ya, di mana di dalamnya terjadi pertentangan kelas. Nah, ini kan sebelumnya diamati dulu gitu kan. Apa yang menyebabkan konflik? Ternyata ada pertentangan kelas antara bourgeois dan proletar. Makanya ini bisa terjadi konflik. Itu ini teoritis. Kemudian kumulatif. Artinya disusun atas dasar teori yang sudah ada. Ini ya. Kemudian nonetis, artinya suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk, tetapi lebih bertujuan untuk memperjelas masalah tersebut secara mendalam. Itu jadi terus ya dikaji secara mendalam agar kita dapat mengidentifikasi apa permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini penting ketika kita menjadi seorang sosiolog. Ya, ciri ini harus kita miliki. Nah, kemudian objek studi sosiologi. Ini ada fakta sosial, ada tindakan sosial, ada imajinasi sosial, dan realitas sosial. Nah, fakta sosial, ya, tokohnya siapa? Fakta sosial tokohnya yang belum. Nah, ini kalau teman-teman nggak tahu orangnya siapa, ini ada fotonya, ya. Nah, ini Emile Durkheim ya. Menurut Emile Durkheim, ya, fakta sosial adalah cara-cara bertindak, ya, cara-cara bertindak, berpikir, serta memiliki daya paksa atas dirinya. Fakta sosial berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Jadi ini bersifat dari luar individu, ya, ini bisa memaksa individu sehingga individu itu bisa bertindak, ya.
ya, bisa bertindak. Nah ini menurut Durkheim terkait faktor sosial. Kemudian ada tindakan sosial, ya. Ini tokohnya Max Weber. Ya. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah suatu tindakan, dikatakan tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan perilaku orang lain atau dimaksud kepada orang lain. Misalkan siapa di sini ya contohnya? Esa misalkan ya. Dia membeli bunga di pasar, tapi setelah dia membeli bunganya itu dihias sedemikian rupa. Nah, tujuannya apa? Yang Esa lakukan ini agar mendapat respon dari orang lain gitu. Ada respon dari orang di sini, ya. Tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan perilaku orang lain. Jadi Esa ini melakukan sesuatu itu agar ada apa ya? Ada respon dari orang lain gitu. Misalkan ataupun misalkan siapa Zaki misalkan ya mengikuti sebuah lomba ya. Nah, mengikuti sebuah lombanya ini agar apa? Agar ketika nantinya menang itu mendapat respon dari orang lain gitu. Jadi suatu tindakan dikatakan tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan perilaku orang lain. Adanya respon dari orang lain gitu ya. Jadi mengharapkan respon dari orang lain itu tindakan sosial. Kemudian ada imajinasi sosial. Nah, imajinasi sosial atau imajinasi sosiologi diperlukan untuk dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun apa yang ada dalam diri manusia. Alat untuk melakukan imajinasi sosiologi ada personal troubles dan public issue. Nah, yang gini. Ketika personal troubles ya, ini misalkan dalam sebuah kabupaten misalkan terdapat pengangguran. Ya, terdapat pengangguran. Nah, penganggurannya ini yang dinamakan artinya pengangguran ini berdampak ya terhadap individu itu sendiri. Nah, ini yang dinamakan personal trouble, tapi bisa menjadi public issue ketika ini bisa mempengaruhi kabupaten tersebut ya. Misalkan jumlah penduduknya di situ ada 2000, tapi yang pengangguran itu ada 1700. Nah, secara tidak langsung ini menjadi public issue karena permasalahannya udah mengglobal gitu ya. Udah bukan individu lagi tapi lingkupnya udah luas. Kemudian ada realitas sosial. Ini tokohnya Peter L. Berger ya. Objek kajian sosiologi adalah mengungkap realitas sosial. Hal ini perlu karena seringkali suatu tampak dari luar diselimuti tabir. Ada yang mengerti maksudnya apa? Bingung ya? Ya, saya jelaskan. Jadi maksudnya di sini adalah misalkan ya siapa ya? Saya kasih contoh. Dendi misalkan ya. Dendi nih. Dendi ini seorang bupati ya. Seorang bupati gitu ya. Dia setiap hari ngasih sumbangan sembako gitu ya. Ngasih sembako ke masyarakat ataupun dana sosial kepada masyarakat. Ini setiap hari dananya nggak tanggung-tanggung, 1 juta satu keluarga gitu ya. Itu setiap hari dilakukan. Nah, orang-orang yang di sekitarnya bingung nih, kenapa kok si Dendi ya yang kerjanya bupati ya, menjadi seorang bupati yang gajinya nggak besar, misalkan gaji bupati itu 10 juta, tapi setiap harinya bisa memberikan dana sosial ataupun sembako sebesar 1 juta gitu. Nah, ini kan menjadi keraguan ya di dalam orang-orang di sekitarnya. Maka peran sosiologi di sini mengungkap tabir ya. Ternyata setelah diteliti, ternyata Dendi ini ya melakukan sebuah korupsi gitu ya. Makanya bisa dengan mudah memberikan dana sembako ataupun dana sosial kepada masyarakat ya. Dan itu setiap hari gitu ya. Nah, ini untuk mengungkap tabir gitu. Kenapa seorang bisa melakukan ini gitu ya. Jadi realitas sosial ini untuk mengungkap yang hal seperti itu. Kemudian tadi setelah kita mengetahui objek-objek sosiologi ya, kemudian kita akan mengenal tokoh-tokoh sosiologi. Ya, ini hanya sebagian kecil ya dari tokoh-tokoh sosiologi. Ini ada Auguste Comte, ada Emile Durkheim, Karl Marx dan Weber. Nah, ini Auguste Comte. Nah,
Ia merupakan seorang tokoh yang disebut sebagai peletak dasar sosiologi. Comte melihat dari hasil masyarakat Prancis, masyarakat yang hanya dapat berhasil jika orang mengembangkan cara berpikir baru tentang masyarakat. Nah, ini yang kita kenal dengan hukum 3 tahap ya. Ada tahap teologis, metafisik, dan positif. Nah, ini ya. Jadi Comte dalam memahami masyarakat menggunakan tahap ini ya. Kemudian ada Durkheim ya. Nah, ia merupakan salah seorang peletak dasar sosiologi modern. Ya, Durkheim membahas masalah bagian kerja yang berfungsi untuk meningkatkan solidaritas. Nah, dalam masyarakat, Durkheim melihat ada 2 kelompok ya masyarakat. Ini ada solidaritas mekanik dan juga solidaritas organik. Ya. Nah, kalau solidaritas mekanik ini sering kita jumpai misalkan di daerah pedesaan yang di mana dia tidak terikat dengan struktur. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada struktur yang tidak bekerja, ini enggak apa ya istilahnya enggak mengalami perubahan gitu. Tapi namun berbeda dengan solidaritas organis. Nah, ini lebih cenderung di daerah perkotaan. Ya, dia memiliki fungsi-fungsi yang jelas di setiap strukturnya. Kemudian ada Karl Marx. Nah, ini yang kita kenal dengan teori kelas. Marx berpandangan bahwa sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Ya, jadi Marx ini melihat bahwasanya ada pertentangan kelas di dalam masyarakat. Ya, yang kita kenal ada bourgeois, teman proletar. Bourgeois itu orang-orang yang menguasai modal. Yang namun proletar adalah orang-orang yang kehidupannya itu dieksploitasi karena tidak memiliki kekuasaan ataupun modal. Nah, ini ya, kaum bourgeois, kaum kapitalis, orang-orang yang menguasai alat produksi. Kemudian kaum proletar adalah orang yang tidak memiliki alat produksi dan modal, sehingga dieksploitasi untuk kepentingan kaum kapitalis. Kemudian ada Max Weber. Ya. Tindakan manusia disebut tindakan sosial apabila tindakan ini dihubungkan dengan tingkah laku orang lain dan diorientasikan pada apa yang terjadi sesudahnya. Salah satu karya yang terkenal adalah The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Ya, ini yang dimana ada semangat chauvinisme di dalam agama Protestan, di mana ya orang-orang Protestan ini ya berpandangan bahwa ketika ia maksimal dalam mencari keuntungan di dunia, maka ini akan memudahkan untuk dia masuk ke dalam surga. Nah, ini makanya ada semangat kapitalisme. Makanya ini juga yang menjadi Eropa Barat itu berkembang ya. Eropa Barat itu berkembang dengan perekonomiannya, karena ini ada semangat dalam mencari kebaikan dunia agar sukses di akhirat. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis metode dalam sosiologi. Yang pertama ada metode kualitatif. Ya. Nah, dalam metode kualitatif ini ada 3 ya. Pertama metode historis, ya, metode pengamatan yang menganalisis peristiwa masa silam. Ya, jadi peristiwa yang telah terjadi sejak zaman dulu ini diteliti lagi, diamati lagi peristiwa-peristiwanya, sehingga nantinya dapat memberikan pelajaran agar menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini metode historis. Kemudian ada metode komparatif. Metode pengamatan dengan membandingkan bermacam-macam masyarakat. Ya, ini diamati ya masyarakat A atau masyarakat B, suku Jawa dengan suku Sunda misalkan seperti itu. Nah, ini diamati dan dibandingkan macam-macam masyarakat. Gunanya apa? Nantinya ini juga dapat memudahkan kita dalam memahami karakteristik masyarakat. Ya, ini berfungsi ataupun sangat penting ya bagi pemerintah gitu. Karena harus juga memahami kondisi masyarakatnya. Kemudian metode studi kasus, pengamatan tentang suatu keadaan, kelompok maupun individu. Kemudian metode kuantitatif. Ya. Nah, kalau tadi metode kualitatif ini yang suka terhadap angka-angka ataupun matematis, namun kalau kuantitatif adalah lebih kepada metode yang dekat dengan angka ataupun tabel-tabel ya, grafik-grafik. Nah, ini ada 2 metode. Pertama metode deduktif ya, gejala umum untuk menarik kesimpulan yang khusus.
Lalu yang induktif berjalan khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Gitu. Ya, tadi udah saya jelaskan ya terkait apa itu sosiologi, ciri-ciri sosiologi, tokoh-tokoh yang terdapat dalam sosiologi, dan juga metode-metode yang dilakukan dalam ilmu sosiologi. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Apa sudah mengerti semua ya? Oh iya, silakan. Namanya siapa? Aisyah. Oh iya, Aisyah. Saya masih belum terlalu ngerti metode penelitian kuantitatif sama kualitatif. Coba dijelasin perbedaannya yang lebih ini dong, Pak. Ya, saya kembali ke slide awal sebelumnya. Pertama, ada dua metode ya dalam jenis-jenis metode dalam sosiologi. Ada yang kualitatif, kemudian ada yang kuantitatif. Yang kualitatif ini dia lebih kepada deskriptif, ya, penjelasan ya. Nah, kalau di sini bisa dilihat ya, ada metode historis ya, ada metode komparatif dan studi kasus gitu. Ini lebih kepada pengamatan-pengamatan ataupun analisis-analisis yang nantinya itu bersifat penjelasan-penjelasan dari yang sudah diteliti. Namun bedanya dengan kuantitatif, hasilnya ini lebih bersifat tabel ataupun grafik seperti itu. Nah, makanya ada dua metode, ada yang induktif, ada yang deduktif seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Pak, mau tanya Pak. Namanya Aulia. Oh iya. Sebenarnya perbedaan sosiologi sama antropologi itu apa ya Pak? Ya. Perbedaan antara sosiologi dengan antropologi. Sebelumnya saya ingin melempar dulu ke teman-teman. Mungkin ada yang tahu apa perbedaannya sosiologi dengan antropologi? Saya Pak. Oh ya, silakan saudara. Kalau sosiologi kita mempelajari masyarakat Pak. Kalau antropologi lebih ke budayaannya Pak. Ya betul sekali. Nah itu tepuk tangan semuanya. Ya, padahal baru kelas 10 tapi sudah cerdas ya. Luar biasa. Jadi sudah jawab. Ya, jadi seperti itu saudara adik Aul. Jadi apa bedanya sosiologi dengan antropologi ya? Ya, itu yang sudah dijelaskan oleh saudara Jani. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, kayaknya di sini aktif sekali ya. Soalnya ada yang dua orang bertanya. Pinang belakang dulu ya. Masih Pak. Saya mau bertanya Pak, kira-kira lebih mudah metode kualitatif atau metode kuantitatif sih Pak kalau dalam memecahkan suatu masalah yang berada di masyarakat? Baik, ini pertanyaannya sungguh luar biasa ya. Ya, teman. Ya. Lebih baik mana ya kita memilih dalam penelitian, apakah metode kualitatif ataupun metode kuantitatif? Nah, sebenarnya dasarnya kita harus pahami dulu ya. Metode kualitatif itu seperti apa, kuantitatif seperti apa gitu. Ini harus kita pahami dulu dalam diri kita. Jangan sampai misalkan kita sering mengikuti teman-teman di sekitar kita. Teman-teman kita ikut banyak melakukan metode kuantitatif sehingga akhirnya kita mengikuti teman kita yang menggunakan metode kuantitatif. Nah, ini yang salah menurut contoh ya. Jadi sebenarnya kita harus memahami dulu nih. Kita harus benar-benar paham dulu terkait metode kualitatif dan kuantitatif gitu. Dan sampai ketika kita sudah memilih metode, nantinya bisa ketika dakwaan ini menyulitkan kita gitu. Jadi harus kita pahami dulu ya, metode kualitatif itu apa, metode kuantitatif itu apa, sehingga nantinya tidak memberatkan kita ya. Kalau siapa namanya, Janu ya? Iya, Ya, kalau misalkan Janu memilih lebih enak, jadi nggak boleh, pertama yang penting nggak boleh kita ikut-ikutan teman nih ya. Aulia pakai metode kuantitatif gitu ya, terus Irjani mengikuti menggunakan metode kuantitatif gitu. Tapi
dengan itu jadi akhirnya ikut kuantitatif gitu enggak. Jadi kita harus pahami dulu ya. Dibuat nyaman, senyaman mungkin ya. Karena ini nanti kan untuk penelitian kita ketika nanti di lapangan gitu. Jadi dipahami dulu ya metode-metodenya sehingga nantinya gampang dipraktekkan. Ya mungkin oh iya, saya hampir lupa ya. Ada Ya, saya mau bertanya Pak, saya kurang jelas tentang faktor sosial. Dapatkah Bapak memberikan contoh faktor sosial yang ada di tengah-tengah kita nih Pak, supaya saya lebih mendapatkan gambaran yang jelas. Oke, ya. Ini luar biasa lagi pertanyaannya, tepuk tangan. Yo. Kita balik ya, agar teman-teman lihat terkait faktor sosial. Ya, ini faktor sosial. Cara-cara bertindak, berpikir, serta memiliki daya paksa atas dirinya. Yang faktor sosial berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Ya. Nah ini ya salah satu contohnya adalah peraturan-peraturan ya. Karena dengan adanya peraturan ini secara tidak langsung bisa memaksa kita untuk mengikuti peraturan tersebut. Ya sehingga nantinya ini kan ada cara-cara bertindak ya, cara-cara bertindak, berpikir serta memiliki daya paksa atas dirinya. Ya jadi individu itu melakukan suatu tindakan, melakukan sebuah pemikiran itu didasarkan atas adanya peraturan-peraturan yang memaksa dirinya sehingga nantinya timbul perilaku-perilaku yang individu itu perbuat. Ya, mungkin cukup ya pertemuan kita pada siang hari ini. Ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.